Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, saya pakai kaos ya, gak apa ya. Oh, itu ngopi. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan udah gabung ya. Kang Nasir nih ngopi ID. Kita mulai ya. Kang boleh minta diajak aja atau saya coba silakan Kang Nasir. Nah, udah mulai banyak yang gabung ya. Ini nunggu Kang Nasir ya. Insya Allah ini kita akan bahas salah satu isu yang mungkin ya terjadi beberapa pekan lalu. Nge-lag. Sinyalnya kurang bagus. Ayo. Beli kuota dulu harusnya tadi Kang. Waduh, mana ini? Gak apa-apa sambil nunggu. Oh, ya. Ini belum keluar ya. Wajahnya masih belum keluar. Di situ barana gerak gak, Vi? Belum keluar gambarnya. Aduh. Gimana bisa Kang? Sinyalnya ya. Ini aja dulu. Keluar dulu. Oh, ini udah ada. Alhamdulillah. Oke. Udah. Itu keluar dulu. Keluar rumah dulu barusan. Apa putus-putus? Oh, putus-putus. Suara saya jelas? Gimana? Suara saya jelas? Waduh, putus. Gimana, Vi? Gimana? Jelas ya suara saya? Jelas tuh. Jelas. Sekarang mah jelas. Lumayan. Alhamdulillah ya. Sambil mulai aja ya. Tepat. Siap. Saya maaf ya pakai kaos ini nyantai aja ya kita. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini setelah mungkin beberapa pekan Ngopi ID tidak menyelenggarakan agenda sharing atau diskusi tentang isu-isu. Tapi alhamdulillah Ngopi ID juga masih sering update ya informasi dan juga menanggapi isu-isu. Dan di sini mahasiswa ideologis ya akan mendengarkan bagaimana pendapat dari salah satu pegiat Ngopi ID. Di sini hadir alhamdulillah Kang Nasir Al-Muhtadi. Masya Allah ya. Mahasiswa semester 8 jurusan IPAI Universitas Pendidikan Indonesia ya, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Nah, sesuai mungkin di sini alhamdulillah banyak yang sudah hadir juga. Alhamdulillah ada Teh Hana, ada Kang Rozi ya. Selamat datang Teh. Ini Kang Kira Usman ya, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung saja tuliskan di kolom komentar. Ini kerjasama antara mahasiswa ideologis komunitas ngobrol opini ya, ngobrol opini Islam. Oke, jadi malam hari ini kita akan diskusi dan akan dipantik mungkinnya oleh Kang Nasir Al-Muhtadi tentang, mungkin teman-teman juga sudah lihat posternya, aksi dan kerusuhan di Amerika. Yang mana di sini
dikasih keterangannya subjudul bukti kegagalan negara mewujudkan kesetaraan di dalam negeri. Nah, di situ judul ini diambil dari merespon isu berkaitan dengan kejadian di Amerika, insiden rasisme yang terjadi pada George Floyd ya. Tapi mungkin nanti akan dibahas lebih luas lagi oleh Kang Nasir. Jadi mungkin Kang nanti teknisnya saya nanya, terus mungkin kalau nanti ada pertanyaan dari netizen ya yang ngasih pertanyaan di kolom komentar, nanti ditanggapi juga oleh Kang Nasir gitu mungkin ya Kang? Siap. Oke, langsung aja mungkin ya Kang. Ini menarik ya, judul dan kerusuhan di Amerika. Kenapa sih Kang, menurut pendapat Kang Nasir sendiri, terlebih mungkin dikaitkan dengan insiden kemarin rasisme yang terjadi pada George Floyd di Amerika, rasisme ini kenapa kemudian masih rame gitu ya di Amerika, padahal kan Amerika sendiri kampionnya gitu, negara demokrasi, tapi aksi kerusuhan itu masih terjadi. Itu kenapa sih Kang, menurut Kang Nasir pendapatnya? Silakan Kang. Bentar ya, ini putus-putus, nanti mau ganti wifi dulu sebentar ya. Saya ganti wifi dulu. Sebentar, ini nggak kedengeran tadi pertanyaannya. Bentar ya. Oh, siap. Oke, mungkin sedikit ya sambil nunggu Kang Nasir. Perkenalan terlebih dahulu. Jadi ini kerjasama antara mahasiswa ideologis dengan Ngopi ID. Mahasiswa ideologis ini sebuah akun dakwah ideologi Islam yang saya kelola. Ya mungkin perkenalan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Rafi Anggara. Saya juga salah satu pegiat dari komunitas Ngobrol Opini Islam, dan langsung juga ini saya bekerja sama dari akun yang saya kelola dengan komunitas yang saya ikuti juga. Ini Ngobrol Opini Islam ini komunitas yang berbasis literasi, diskusi, yang mungkin kita juga sering ketika sebelum COVID itu kita setiap pekan 1 kali 2 kali itu rajin untuk mengadakan diskusi, merespon isu, dan juga mungkin ada kelas-kelas literasi gitu. Dan ketika kemarin COVID pun kita beberapa kali mengadakan kelas online, isu dan sebagainya. Nah sekarang kita kembali lagi akan mendiskusikan tentang isu yang beberapa pekan lalu ya cukup ramai dibahas, dimana kita banyak ketahui juga ya tagline atau hashtag I can breathe itu cukup ramai di dunia maya, di Twitter, di Instagram gitu ya. Dan itu muncul dari insiden rasisme yang terjadi pada seorang sebutlah kulit hitam, kemudian yang bernama George Floyd ya, kemudian menimbulkan aksi dan kerusuhan yang terjadi di Amerika. Nah yang jadi pertanyaannya kemudian ini nanti mungkin akan dijelaskan oleh Kang Nasir. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa Amerika yang mana kita ketahui sebagai negara kampiun, role model gitu ya dari negara demokrasi, tapi ternyata faktanya kerusuhan, aksi sangat ramai di sana. Bahkan presidennya sendiri Donald Trump itu sampai kemudian berani untuk melawan rakyatnya yang melakukan penjarahan ketika aksi rasisme waktu itu, membela rasisme. Jadi mungkin ini yang menjadi pertanyaan kita bersama. Nah ini mungkin menurut Kang Nasir sendiri, kenapa kemudian insiden rasisme ini terjadi sehingga kemudian memunculkan aksi dan kerusuhan, terlebih di negara adidaya kampiun demokrasi. Nah gimana menurut Kang Nasir, Kang? Silakan Kang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum saya menjawab ke situ, kita harus lihat dulu sejarah rasisme ya, khususnya pertama di dunia secara umum, nanti khususnya di Amerika atau di US gitu. Nah, kalau kita melihat sejarah rasisme di dunia, maka rasisme ini sudah terjadi dari sangat lama lah gitu ya. Tapi secara
apa namanya secara masif semenjak abad ke-18, di mana imperialisme itu mulai dilakukan lah oleh beberapa peradaban di barat seperti Spanyol, Portugis, Inggris, Prancis dan lain sebagainya. Nah, mulai saat itulah terjadi ekspansi beberapa peradaban barat ke luar dari Eropa. Lalu dari situlah yang kita tahu ya motifnya berbagai macam, tapi yang secara umum adalah 3G gitu ya, yang sudah banyak dikenal gitu, gold, glory, dan gospel. Nah, dari proses imperialisme ini yang terjadi saat abad ke-18 ini, terjadilah adanya perbudakan, khususnya dari budak-budak dari Afrika, lalu penindasan dari penduduk pribumi yang kita tahu salah satunya di Indonesia gitu ya. Misalkan di Indonesia, masyarakat Indonesia saat masa Belanda itu menjadi masyarakat kelas 3 gitu ya. Jadi kelas pertama itu orang Belanda, kelas kedua itu orang Cina dan orang Arab ya kalau tidak salah, yang notabene para pedagang gitu ya. Dan yang terakhir yang stratanya paling rendah adalah orang Indonesia gitu. Jadi awalnya adalah di situ. Nah, di Amerika sendiri rasisme ini dimulai sejak abad 16, lebih awal lagi gitu ya. Nah, suaranya jelas gak nih? Belum. Jelas ya suaranya ya? Oh ya, siap. Takutnya ini. Di abad 16 ketika itu awal mula kolonialisme di Amerika. Jadi yang seperti teman-teman ketahui atau mungkin ada yang belum tahu, jadi benua Amerika ini awalnya bukan bukan benua kosong yang lalu ditemukan oleh Columbus gitu ya. Jadi benua Amerika ini dari dulu sudah ada, dari sebelum abad ke-16, sebelum kolonialisme ini juga sudah ada penduduknya gitu, atau yang biasa kita kenal ras Indian gitu ya, ras Indian. Nah, abad ke-16 beberapa negara dari Eropa seperti Inggris, Polandia, Spanyol itu melakukan ekspansi lah gitu ya, kolonialisasi ke Amerika. Nah, disinilah mulai terjadi rasisme di Amerika gitu. Misalkan para kolonialis ini kan mereka datang tidak hanya sendiri gitu. Mereka membawa budak yang notabene dari Afrika gitu. Terus lalu yang kalau kita ke Amerika itu mayoritas saat itu dan saat ini mayoritas itu kan kulit putih ras Eropa Amerika. Jadi mereka yang mayoritas. Nah, yang mayoritas inilah yang mendapatkan perlakuan yang spesial gitu ya. Sedangkan ras-ras yang minoritas gitu seperti ras Afrika, ras Asia, bahkan ras Eropa juga nggak semuanya sebagai mayoritas gitu. Di sini disebutkan dari sumber yang saya dapatkan bahwa ras Irlandia, Polandia, Spanyol juga mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Jadi memang sejarah sejarah perbuatan rasis atau diskriminasi ras ini sudah panjang gitu di Amerika gitu. Tadi sejak abad 16, lalu ada proses di mana perbudakan mulai ditentang di Amerika. Misalkan ketika pernyataan Abraham Lincoln gitu ya, dia menyatakan bahwa seluruh penduduk Amerika itu setara dan tidak boleh ada perbudakan. Tapi perbudakan itu sendiri masih terjadi gitu sebagai salah satu bentuk diskriminasi ras sampai akhir Perang Dunia Kedua, di mana di situ baru perbudakan dihancurkan gitu ya, konsep perbudakan tidak ada lagi gitu. Dan tapi praktik-praktik rasisme itu yang kecil gitu ya, praktik rasisme yang kecil itu tidak tidak semata-mata hilang gitu. Sampai sekarang pun masih terjadi hingga puncaknya yang terakhir itu ya, yang kematiannya George Floyd ini menjadi puncak yang membuka luka lama dari komunitas-komunitas minoritas di Amerika gitu. Oh iya, satu lagi tadi kelupaan ya. Jadi Indian ini ya, kalau teman-teman tahu, jadi Indian ini sebagai natif penduduk asli di Amerika itu mengalami
genosida, jadi pembunuhan massal gitu ya, dengan berbagai macam cara, dengan dibunuh secara langsung, dengan diberikan penyakit, hingga perkiraan yang mati itu kurang lebih 100 juta yang mati dari ras Indian gitu ya. Dan hanya sekarang yang tersisa hanya sekitar 2%-an gitu di Amerika. Seperti itu. Jadi memang sejarahnya pertama sudah panjang gitu. Dan walaupun sudah banyak penentangan dari berbagai macam komunitas, salah satunya misalkan dari PBB gitu ya, tetapi memang mungkin ada mindset dari mayoritas di Amerika ini untuk merasa bahwa ras saya tuh memang lebih kuat dari ras yang lain gitu, sebagai mayoritas gitu. Memang tetap ada gitu mindset itu walaupun sudah diperangi gitu. Lebih ke mindsetnya seperti itu. Iya. Ya, jelas. Betul. Jadi ini tuh terjadi memang udah lama ya, dari semenjak terjadinya imperialisme, di mana saat itu ada perbudakan, penindasan itu, dan kaum kulit putih, kaum kulit putih itu menganggap diri mereka itu adalah ras istimewa gitu ya, superior, terhebat gitu lah, ras terkuat. Ya. Oke, tapi berarti kasus George Floyd kemarin itu sebenarnya itu ya kalau dikatakan membuka luka lama ya betul seperti itu. Tapi berarti bisa jadi ini bukan kasus yang terakhir, bahkan bisa jadi nanti pun akan sangat banyak kasus George Floyd ya. Iya. Jadi memang gimana? Jadi memang iya, ini bukan kasus pertama dan sepertinya bukan kasus yang terakhir gitu. Cuman yang sekarang ini menjadi karena kebetulan tertangkap oleh kamera, jadi ada buktinya dan tersebar lewat media sehari kemudian, akhirnya memicu kemarahan dan sudah menjadi cerita umum gitu di Amerika itu. Saya banyak melihat video-video wawancara gitu ya, bahwa memang rasisme itu terjadi gitu, baik kepada orang Afrika, Asia, bahkan keturunan Spanyol gitu ya, Amerika Latin gitu. Jadi emang nggak cuma terjadi terhadap orang berkulit hitam saja gitu, tapi kepada mayoritas yang lain juga terjadi gitu. Iya. Iya betul. Jadi memang rasisme ini sudah mengakar lah ya, menghujam di hati sudah mengakar. Bahkan kalau gimana? Bahkan kalau teman-teman misalkan belum tahu, jadi di Amerika itu sampai Perang Dunia, bahkan setelah Perang Dunia juga masih ada aturan-aturan yang tidak adil terhadap ras-ras gitu. Misalkan aturan kepemilikan hanya ras kulit putih yang boleh punya usaha misalkan. Terus untuk berbisnis juga selain ras kulit putih susah kan gitu, karena tidak diberikan izin. Dan masih banyak ketidakadilan gitu ya. Nggak cuma secara perkataan atau perlakuan, tapi dari kebijakan juga banyak yang tidak adil seperti itu. Oke, siap. Jadi kesimpulannya itu sebenarnya Amerika itu gak akan pernah bisa menyembuhkan penyakit rasisme gitu ya, kalau menurut saya. Bener gak? Kalau sistem fundamentalnya masih seperti itu, nggak akan berubah gitu. Kalau mindsetnya masih seperti itu, nggak akan pernah berubah gitu. Ya, berarti memang sistem ya, kembali lagi ke sistem. Ideologi yang dikatakan oleh negara gitu ya. Ada satu ini mau ditambahkan. Jadi kali gitu ya di YouTube. Jadi banyak penggambaran di Amerika itu seolah-olah begini. Ketika menggambarkan malaikat, maka kulitnya putih kan gitu. Ketika menggambarkan domba-domba yang yang di surga lah gitu ya, atau domba-domba untuk segala macam itu biasanya kulitnya putih. Terus ketika menggambarkan merpati sebagai lambang lambang kedamaian, kulitnya putih kan gitu. Sedangkan ketika menggambarkan kucing yang jahat warnanya hitam kan gitu. Terus banyak, jadi memang
sudah apa ya, tertanam dalam media, tertanam dalam cerita-cerita, tertanam dalam mungkin di buku-buku juga seperti itu. Oke, 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 oke. Jadi bener banget sih. Banyak sekali bahkan di Indonesia sendiri kemarin kan ketika George Floyd ini ramai, di Indonesia pun justice for-nya terkait rasisme itu kembali Iya. lagi angkat isunya. Kalau di Indonesia kan kita ketahui ya kulit hitam siapa, kemudian yang didiskriminasi siapa gitu ya. Jadi ini sebenarnya penyakit rasisme ini udah meluas mengglobal ya, bukan hanya di Amerika. Iya, Kalau penyakit menurut rasisme ini udah ada mungkin sejak adanya banyak ras. betul betul. Jadi sebenarnya kira-kira ini bahkan yang sebelum bahas, saya sebenarnya ingin nanya soal sebenarnya ini alternatif solusinya itu kayak gimana sebenarnya. Cuman sebelum itu, padahal ya kalau kita lihat berkaitan dengan penindasan, katakanlah rasisme juga gitu ya, hal yang ada gitu ya, saudara kita misal di kemarin kan ketika George Floyd ini diangkat, suka dibanding-bandingkan nih dari kita sendiri, ini rame udah lama padahal Palestina, Rohingya, Suriah gitu ya, mereka tertindas, tapi nggak ada tuh yang bilang justice dari orang-orang sana gitu ya. Nah, menurut Kang Nasir itu gimana nih? Kok bisa sih kayak gitu? Ya, jadi kalau misalkan kenapa sih giliran ya, kasusnya di Amerika gitu yang kebetulan menimpa mungkin seorang yang bukan non Muslim gitu rame gitu. Mungkin karena gini, pertama Islam dan Muslim itu sudah apa namanya sudah menjadi agenda Barat khususnya Amerika untuk digambarkan sebagai teroris kan gitu, dimulai dengan apa namanya kejadian 911 kan gitu, apa namanya 11 September di mana di situ dikatakan ada orang Muslim yang menaiki pesawat Boeing 747 gitu ya, menabrak ke gedung WTC gitu, World Trade Center. Dan dari situlah mulai dikembangkan opini bahwa Islam itu adalah teroris kan gitu. Dan disitulah Amerika mulai mengkampanyekan war on terrorism kan gitu, dengan melakukan serangan terhadap Irak, serangan terhadap Afghanistan, dan negeri-negeri Muslim yang lainnya. Padahal maksud utamanya ya kalau misalkan diteliti lebih dalam, ternyata itu motifnya adalah mengambil sumber daya alam kan gitu dengan apa namanya alibi war on terrorism kan gitu. Jadi kalau sekarang itu kenapa dilihat kok penindasan terhadap Muslim dimanapun kok seolah-olah apa gejolaknya dari dunia itu nggak besar? Mungkin karena masih ada apa namanya ya mindset mengatakan bahwa oh mereka mah bibit-bibit teroris gitu, atau apa namanya berpotensi jadi teroris, jadi kayak seolah-olah biarin aja kan gitu, seolah-olah seperti itu. Atau misalkan kalau yang Palestina kan masih jadi perdebatan juga di dunia gitu, apakah memang itu tanahnya Israel kan gitu, apakah itu tanahnya Palestina kan gitu, seperti itu. Iya, iya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke bahasan rasisme. Kira-kira ini sebenarnya rasisme ini kata saya, apakah ada yang memeliharanya untuk kepentingan elit mungkin atau apa gitu? Kira-kira ini memang ada tujuan tertentu gak sih adanya rasisme ini? Dari kalangan tertentu mungkin, ini mah ya tebak-tebakan saya. Kalau kita lihat konteksnya di Amerika, kemungkinan adanya pemeliharaan terhadap rasisme ini bisa memang ada, tapi motifnya adalah politik seperti itu. Jadi kalau kita tahu ya di Amerika itu secara politik ada dua kubu. Kubu dari Partai Republik dan kubu dari Partai Demokrat. Nah, kubu dari Partai Republik ini biasanya nasionalis yang kulit putih. Yang tadi Eropa kulit putih gitu. Eropa Amerika kulit putih. Nah, apa namanya sedangkan yang kubu satunya lagi Demokrat ini biasanya orangnya adalah orang globalis. Globalis ini berarti mereka itu nggak terlalu peduli sama nasionalisme gitu. Jadi apa-apa yang menguntungkan gitu ya dari dunia dia ambil aja kan gitu. Jadi bisa jadi dia punya usahanya di Amerika, tapi dia orang Cina, terus
partner bisnisnya di Arab Saudi seperti itu bisa saja kan gitu. Jadi memang bisa ada pengaruh politik seperti itu. Karena tadi kalau yang saya lihat dari sini gitu ya, dari media-media yang saya baca, media online gitu ya, bahwa memang biasanya orang yang tertuduh di Amerika sebagai pelaku rasis itu adalah orang-orang yang terafiliasi atau pendukung-pendukung dari Partai Republik gitu. Orang-orang yang nasionalis gitu. Biasanya seperti itu. Dan memang bisa dimanfaatkan untuk menggalang suara walaupun tidak secara publik gitu, mengatakan bahwa ayo kulit putih dukunglah Partai Republik gitu, enggak juga, tapi biasanya mungkin underground seruan-seruan seperti itu gitu, enggak di media di publish gitu. Jadi lebih parah ya sebenarnya Amerika itu ya demokrasinya. Iya. Jadi Ya, walaupun apa demokrasi namanya gak ada yang mereka benar sebenarnya. namanya kenyataannya tidak bisa gitu, tidak seperti itu gitu. Iya, iya. Ini Kang Nasir agak terputus-putus, Kang. Alhamdulillah banyak yang gabung ya dari tadi. Alhamdulillah ada ini Arifin ya, sering banget nge-like, nge-komen akun Ngopi ID, juga akun emang Logis. Syukron, alhamdulillah ya banyak sekali. Silakan untuk Ihwa semua teman-teman, barangkali kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, boleh langsung sampaikan di kolom komentar. Ini dari Kang Egawan Suces. Ironis, Oh, tadi ada bagaimana ya itu Egawan terjadi? ya bertanya. Ini nih, Kang Egawan Iya. mantik soal HAM, hak asasi manusia. Di mana kita juga ya benar, Amerika kan pelopor HAM katanya ya, begitu menggaungkan HAM. Iya. Tapi faktanya kesetaraan hak itu ditelan oleh mereka sendiri ludahnya gitu ya. Itu menurut Kang Nasir gimana? Jadi kalau analisis saya, orang yang mengkampanyekan HAM, kesetaraan antara antara ras itu mungkin yang saya tangkap gitu ya adalah orang-orang yang memiliki pemahaman global atau dalam arti memang orang-orang yang globalis gitu. Sedangkan memang orang-orang yang lebih condong terhadap supremasi ras gitu ya, keunggulan rasnya itu adalah biasanya orang-orang yang memang tadi nasionalis Amerika kan gitu. Jadi memang ketika kita berbicara Amerika tidak bisa sesederhana mengatakan oh semua Amerika itu satu kubu. Jadi bisa apa yang terjadi di sana bisa merepresentasikan seluruhnya dari orang Amerika gitu. Jadi tidak juga gitu. Memang ada orang-orang yang mempelopori HAM, memperjuangkan kesetaraan ras gitu, tapi tidak semuanya kan gitu. Tidak semuanya. Iya. Jadi sebenarnya bicara soal rasisme itu ya penyakit yang mengglobal gitu ya tadi katakan. Jadi kalau sudah bahasannya mengglobal, berarti bahasannya juga adalah tatanan dunia gitu ya. Tatanan dunia yang perlu diperbaiki. Jadi sebenarnya sih akar masalahnya itu Kang di mana gitu. Tadi Kang Nasir bilang soal hal fundamental. Sebenarnya masalahnya itu di mana sih Kang? Kang? Coba diulangi bro. Putus-putus. Oh iya. Sekali lagi tadi coba. Kang Nasir bilang bahwasanya kalau ingin ini penyakitnya itu bisa diobati itu harus hal yang fundamentalnya, akarnya gitu kan ya. Nah, jadi yang penasaran itu sebenarnya masalah akarnya itu apa sih, Kang? Akar masalahnya itu apa? Ya, jadi kalau ini. Ya. Jadi yang saya tangkap itu bagaimana mindset gitu ya. Bahwa di Amerika ya, ini konteksnya di Amerika, bagaimana Amerika itu selalu berpikir dia itu
negara superpower, penguasa dunia, gitu ya, polisi dunia, bisa melakukan apa aja sesuka mereka kan gitu. Itu yang jadi apa namanya masalah fundamental dan apa namanya dalam ajaran-ajaran apa namanya ya, mereka kan mayoritas apa namanya beragama Katolik kan gitu. Nah, tetapi gimana ya? Yang saya lihat gitu ya, bahwa meskipun mengajarkan kasih sayang, tetapi tadi gitu masih banyak simbol-simbol yang seolah-olah tidak menggambarkan kesetaraan antara ras gitu. Tadi misalkan patung yang biasa di apa namanya, biasa disimpan di tempat ibadahnya pasti berkulit putih kan gitu. Selalu yang digambarkan baik itu berkulit putih. Nah, itu juga menjadi masalah yang fundamental kalau menurut saya gitu. Oke, pas banget nih. Tadi bicara soal ya simbol-simbol agama, salah satunya patung, kemudian dibuatkannya itu kulit putih. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu netizen ya, Kumuluk Nimbus, Kang Lukman ya. Mau tanya dong, Sip, sip. Oke, cek. Jadi begini Kang Aji. Jadi patung-patung yang dihancurkan itu, kalau yang saya dapat dari media online itu, patung-patung yang dihancurkan itu ternyata gitu ya, secara sejarah gitu, yang difahami beberapa kalangan gitu, khususnya yang melakukan aksi, bahwa patung-patung itu beberapa itu justru adalah tokoh-tokoh yang mendukung perbudakan gitu yang saya tangkap ya. Jadi mendukung perbudakan, terus walaupun nggak semuanya gitu ya, walaupun nggak semuanya, tapi ada beberapa patung yang dijatuhkan karena memang ternyata selama ini dianggap sebagai pahlawan, ternyata kenyataannya gitu ya, itu adalah para uh, slave master apa ya, pemilik budak lah gitu ya, pemilik budak gitu, pemilik budak yang ternyata dalam kisah-kisah yang diceritakan dari para kulit hitam gitu ya, orang-orang negro gitu ya, diceritakan dari kakek-kakeknya itu, ternyata dia itu para pemilik budak yang sering berlaku kasar gitu, tapi uh, apa mayoritas menganggap dia itu sebagai pahlawan kan gitu. Jadi ada apa namanya luka tadi gitu ya, luka dari bahkan dari buyut apa kakek-kakeknya gitu ya, yang pernah jadi budak gitu. Jadi ada dendam terhadap patung tadi gitu. Yang saya tangkap seperti itu gitu. Tapi kalau banyak patung-patung yang apa namanya dijatuhkan gitu, ya kalau selain yang itu saya kurang tahu gitu. Tapi setidaknya yang saya tahu seperti itu. Memang ada sejarahnya. saya lupa ngasih ini, menyematkan judul. Oh, saya Mangga, mangga, mangga. turun menurun tidak disukai gitu ya, Kang. Saya kasih dulu judul sebentar. Ini apa sih judulnya, lupa. Ada nih apa tadi? Aksi dan kerusuhan di Amerika ya. Aksi dan kerusuhan di Amerika. Oke, kita lanjut lagi, Kang. Silakan ya Mangga, untuk mangga. teman-teman, untuk yang kita masih ada waktu sekitar 20 menitan lagi, masih sangat panjang. Banyak banget ya, alhamdulillah ada tadi yang gabung sekitar 10 sampai 15 orang. Uh, Insya Allah mungkin nanti Ngopi ID juga akan sering mengadakan live streaming seperti ini. Mungkin walaupun mungkin gak di live streaming, ada mungkin di platform-platform lain. Insya Allah nanti publikasinya akan disebarkan. Oke Kang, lanjut Seminggu Kang. sekali insya Allah. Ya, seminggu sekali Insya Allah. Mantap. Ini ada pertanyaan langsung nih dari Pak Kang Suces. Ah iya, saya ada pertanyaan. Kalau tidak salah mereka yang aksi itu
ngerampok juga ya sebagian. Ini tadi ya penjarahan itu. Bahkan sampai kemudian Donald Trump juga mengancam mereka yang penjarahan eh, mau dibunuh kah atau apa gitu ya, dilawan sebagai gitu ya teroris. karena penjarahan. Mungkin bisa dijelaskan secara berkronologis juga kan, Kang Nasir sama Kang. Ya, start dulu suaranya. Ini kok video di saya. Halo, jelas suara saya? Oh, gimana ya? Ini udah diganti pada wifi-nya. Ya udah lanjut aja ya. Oke. Ya betul. Jadi momentum aksi di Amerika ini dalam tanda petik gitu ya, terlepas dari gimana nanti di lapangannya gitu. Yang saya tangkap bahwa aksi ini itu menjadi momentum untuk orang-orang yang apa namanya, orang-orang dari berbagai pihak gitu ya untuk ikut aksi dengan motif dan tujuan yang berbeda-beda gitu. Ada yang memang pengen rame-rame aja, ada yang memang apa namanya, orang-orang yang bisa disebut apa ya, ekstremis kiri ya kalau bahasa di Amerikanya gitu. Jadi memang yang menghalalkan kekerasan dalam aksi-aksinya gitu, bahkan sampai ke penjarahan gitu. Apakah yang melakukan penjarahan ini memang ekstremis kiri atau emang sekedar kriminal aja gitu? Ya walau alam, tapi saya rasa memang aksi ini dengan momentum ini gitu ya banyak dimanfaatkan oleh berbagai pihak gitu untuk kepentingannya masing-masing gitu. Misalkan ya apa namanya, dengan pemilu yang semakin dekat juga pasti dimanfaatkan gitu oleh pihak yang memiliki kepentingan kan gitu. Sebagaimana kita tahu Amerika itu kalau tidak salah akan melakukan pemilu gitu bulan November gitu tahun ini. Jadi memang banyak pihak gitu ya. Kita tidak bisa pukul rata bahwa yang aksi ini anarkis atau yang aksi ini tidak anarkis gitu. Tergantung siapa yang apa namanya, pelakunya gitu dalam apa namanya, kejadian perampokan terus perusakan seperti itu. Ditunggangi lah, bisa ditunggangi. Sebagai kita ditunggangi aksi oleh mereka yang berkepentingan sampai ada yang ikut-ikutan doang gitu ya, ngeramein. Iya. Putus-putus ini. Iya, putus-putus. Oh ya, teman-teman jangan lupa ya kopinya juga karena ini judulnya ngopi ideologis. Boleh silakan mau sambil ngopi juga. Oke, kemarin Kang. baru ngopi jadi, saya. Ini ya, jadi penyakit lagi. Rasisme ini sudah mendarah daging lah saya katakan ya, sudah mendarah daging, mengakar di mereka gitu ya, dan mereka yang mungkin memiliki kepentingan pun memanfaatkan hal ini ya untuk kepentingan politik mungkin, bahkan mungkin ada juga yang kepentingan pribadi kayak kemarin terjadi penjarahan gitu ya. Ya memang ini sangat sangat sulit mungkin kemudian kalau kondisi kita sekarang dengan sistem sekarang ingin merubah itu gitu ya. Kira-kira menurut Kang Nasir alternatifnya sendiri ya untuk masalah ini gitu ya, kalau katakan tatanan dunia yang kemudian melahirkan rasisme ini, kira-kira solusinya gitu ya apa sih sebenarnya alternatifnya? Maka Kang. Oke. Ajaran konseptual ya, mau Terus Kang. Nah, terputus-putus ya. Ini juga ada pertanyaan dari Teh Fani Fatona.
Oh, ini bicara soal hukum penjarahan. Ini sambil menunggu Kang Nasir ya. Jadi ada pertanyaan. Aduh, keluar nih. Kayaknya jaringan di sana ya. Kang Nasir ternyata keluar. Coba kita sambil menunggu Kang Nasir gabung lagi ya. Hukum penjarahan itu sendiri bagaimana jika terjadi aksi dan kerusuhan seperti itu? Karena memang kebanyakan beranggapan ketika penjarahan mungkin ya tidak apa-apa karena eh, bisa dimanfaatkan gitu ya. Oke, saya menunggu Kang Nasir gabung lagi ya, Ngopi ID gabung lagi. Jadi tadi sudah dibahas dari awal pukul 8 dimulai berkaitan dengan isu rasisme yang terjadi beberapa pekan lalu ya, mungkin kembali lagi terangkat isunya semenjak insiden George Floyd di Amerika, seorang aparat yang menindas, kayak katakan menindas seorang kulit hitam, dan kemudian kembali lagi terjadilah aksi gitu ya, aksi kerusuhan bahkan sampai penjarahan di Amerika. Dan respon ini bukan hanya di Amerika, bahkan mendunia gitu ya, dari berbagai negara pun merespon isu ini. Di Indonesia pun kemarin ramai gitu ya. Kita ketahui kan di Indonesia pun adalah katakan rasisme ini. Kita ketahui ada yang didiskriminasi oleh kelompok lainnya gitu. Ini Kang Nasir masih belum gabung ya. Saya coba hubungi. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Kang Nasir, rasisme ini memang sudah mengakar mendarah daging, terjadi dari awal kolonialisme waktu itu ya, imperialisme, ketika kulit putih itu eh, hijrah ya, hijrah menunduki Amerika membawa para budak, dan memang saat itu memang terjadi perbudakan juga penindasan di mana budak-budak ini saat itu notabene dari orang-orang kulit hitam gitu ya, dan sampai sekarang rasisme ini terus mendarah daging gitu. Ini Kang Nasir kemana ya? Ini kalau seandainya ada yang bisa menjawab barangkali dari netizen, boleh ya meminta untuk gabung, nanti saya izinkan. Ayo. Ini mungkin dari Dodo. Oh, ini ada Gani Mram. Barangkali mau bergabung, silakan bisa diminta, nanti saya izinkan. Mungkin ingin menjawab pertanyaan dari ini nih. Oh, ini alhamdulillah udah bergabung lagi nih ya, sama PID. Oke, mungkin langsung saja pertanyaan dari Teh Fani Fatona tadi ya. Ini masih menunggu Ngopi ID bergabung. Silakan teman-teman dari follower MHS Ideologis boleh follow nih Ngopi ID. Selalu banyak informasi berkaitan dengan literasi, politik, dan sebagainya. Juga mungkin follower dari Ngopi ID boleh juga follow nih MHS Ideologis. Sambil menunggu Ngopi ID gabung lagi. Lama ya, menunggu Ngopi ID. Hmm. Silakan Kang Nasir boleh minta lagi. Tadi loading mungkin lama. Boleh minta lagi untuk gabung. Silakan ya, mungkin kalau masih ada pertanyaan
bisa sampaikan mungkin pertanyaan terakhir. Masih ada waktu sekitar 10-12 menitan lagi. Coba lagi Kang, terakhir Kang. Kalau nggak bisa nanti mungkin Akang bisa pakai akun pribadi. Menarik ya bahas soal rasisme ini. Tadi Kang Nasir sudah cukup apa ya mengawali tentang alternatif ini dengan prolog saya sebagai seorang muslim gitu ya. Berarti ini mungkin ada solusi dari Islam sendiri terkait masalah rasisme. Jadi mungkin setelah menjawab pertanyaan dari Stefani, langsung ke solusi dan juga kesimpulan dari Kang Nasir. Ini netizennya sudah berkurang ya, tinggal 2 karena menunggu Kang Nasir. Saya ajak dia dapat bergabung ya. Nasir Al-Muhtadi. Nah, sip. Oke, maaf ya sinyalnya ya Allah. Ganti Iya, akun pakai dulu ya. ganti akun. Iya. Ini pertanyaan dari Tevani Fatona terkait hukum penjarahan sendiri gimana Oke. Kang? Ada yang memaklumkan ketika aksi seperti itu terjadi penjarahan di Amerika. Mungkin hukum di Amerika sendiri terkait penjarahan ketika aksi bagaimana, terus hukum penjarahan sendiri di Islam mungkin bagaimana? Silahkan Kang. Oh. Jadi kalau hukum penjaraan di Amerika sendiri ya sesuai hukum yang berlaku ya akan dihukum gitu ketika apa namanya ada bukti dan bisa dilakukan penangkapan gitu. Cuman dalam keadaan seperti ini dengan keadaan kondisi politik dalam negeri, kondisi masyarakat dalam negeri yang curat marit seperti ini gitu ya, kemungkinan polisi itu bakalan susah untuk memproses secara hukum gitu. Walaupun memang secara hukum nggak boleh gitu di Amerika juga gitu. Tapi dengan kondisi yang polisi sedang disorot oleh media dan segala macam akan sulit untuk menangkap pelaku kecuali ada bukti yang kuat seperti itu. Jadi memang kayaknya sekarang itu akan susah gitu diproses secara hukum. Dan secara Islam jelas ya menjara itu nggak boleh gitu. Bahkan dalam kondisi peperangan sekalipun menjara itu tidak boleh gitu. Kalau ini cuma aksi doang mah apalagi gitu. Masya Allah. Betul ya. Jelas lah ya. Iya. Kemarin ketika aksi bahkan mungkin ada beberapa orang oknum yang ketika penjarahan itu pun ditangkap ya. Karena mungkin ada buktinya kemudian tertangkap gitu ya. Jadi tadi kembali lagi kepentingan pribadi gitu ya, penjarahan itu ya salah satunya itu kepentingan pribadi ya. Oke, terakhir Kang mungkinnya sebelum ditutup tadi nyambung soal solusi atau alternatif menangani masalah rasisme ini, gimana Kang? Ya, jadi sebagai seorang Muslim, pasti saya akan memberikan solusi gitu ya. Kalau boleh saya memberikan solusi, maka saya akan memberikan solusi Islam seperti itu. Loh, kenapa solusi Islam? Bukankah ini di Amerika gitu? Enggak gitu. Jadi pertama tadi saya sampaikan di awal masalah diskriminasi ras ini bukanlah hanya masalah di Amerika, ada di mana-mana. Dan bahkan gitu ya dengan Islam ketika diterapkan dimanapun termasuk di Amerika, maka insya Allah akan bisa menjadi solusi terhadap diskriminasi ras gitu ya. Kenapa? Karena pertama Islam itu sebagai sebuah konsep juga dan Al-Quran dan hadis sebagai landasannya gitu ya, banyak gitu membahas mengenai perbedaan ras, perbedaan warna kulit itu tidak masalah kan gitu, karena yang paling mulia adalah yang bertakwa seperti itu. Sebagaimana pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya dalam hadis yang artinya
apa namanya? Ntar saya lihat dulu. Bahwa eh, siapa saja gitu ya. Bukan, ntar saya lupa lagi. Dari GP Jember ya, Masya Allah. Ntar, mana Syukron ya? Kang sudah bergabung. Ada beberapa juga yang masih stay ya, walaupun tadi sedikit ada kendala. Terima kasih. Kita berapa menit lagi akan menutup ya sambil menunggu dari Kang Nasir. Gimana Kang? Lanjut Kang. Oke, oke. Ntar. Jadi tadi gitu ya. Jadi Nabi itu pernah berkata bahwa walaupun gitu ya ada orang yang berkulit berbeda dengan kita gitu, tapi sesungguhnya yang membedakan kemuliaannya adalah ketakwaan gitu. Bahkan dalam Islam gitu ya dibuktikan gitu sebagaimana Bilal itu ya menjadi muazin pertama gitu di dalam sejarah Islam kan gitu. Bilal gitu yang dia mantan budak gitu ya berkulit hitam gitu keturunan eh, dari Afrika kan gitu. Tapi dalam Islam tidak ada masalah gitu dipersaudarakan gitu dengan ajaran Islam gitu. Dan dalam apa namanya sebagai negara juga Islam juga mengatur bahwa tidak masalah apapun rasnya gitu ya, maka keadilan itu harus selalu dijamin oleh negara gitu dalam Islam gitu. Bahkan Islam sendiri pun eh, penindasan bukan hanya soal rasisme, penindasan di Aqsa, di Palestina, Rohingya yang Insya Allah. apapun itu ya motifnya dengan Islam, insya Allah mungkin ya akan bisa tertuntaskan sebagai solusi ya, Insya Allah. insya Allah. Ya mungkin itu ya untuk pertanyaan terakhir dari saya dan mungkin karena waktu juga tinggal 7 menitan lagi ya. Terakhir mungkin dari Kang Nasir closing statement topik yang kita angkat malam hari ini. Closing statement dari Kang Nasir silakan Kang. Cek 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 kedengeran. Oh Kang ini ada pertanyaan dari Cek. Kang Lukman. Apa tuh? Mungkin singkat aja ya jawabnya Kang. Karena waktu juga. Biasanya live IG itu cuma 1 jam. Kira-kira mungkinkah rasisme dituntaskan dengan standar ganda peradaban Barat? Nah, tadi kan Ya, Kang Nasir sendiri sudah ngasih solusi Islam. Tapi kalau ada pilihan lain, ini pilihannya dengan menerapkan standar ganda peradaban Barat. Kira-kira bisa gak sih menuntaskan rasisme? menurut saya tidak bisa gitu. Karena ya kalau standarnya ganda gitu ya berarti apa namanya bisa jadi nanti hukum yang lahir dari situ menjadi hukum-hukum berpasal karet gitu ya. Jadi apa namanya bisa nggak adil gitu. Ganda gitu. Standar ganda nggak akan bisa adil. Iya, iya, iya. Standar ganda peradaban Barat tuh kayak gimana sih, Kang? Gimana? Standar ganda peradaban Barat tuh kayak gimana? Cek cek. Halo? Halo, dengeran ya, Kang? Ada? Halo, halo? 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 Ada, Kang? Salah saya? Oke. Woi, ada suara saya? Nggak kedengaran apa-apa. Ini mungkin Kang bisa jawab pertanyaan dari Kang Lukman yang tadi menanggapi kata Morgan Freeman, equalities matter. Bahkan orang kulit hitam di sana bisa jadi aktor besar. Just curious. Bukan Ya, pertanyaan ini mah ya. jadi oh ya. Silakan boleh ditanggapi Kang. Ya, karena memang semua orang bisa sukses gitu ya. Tadi kayak Morgan Freeman yang dikemukakan oleh Kang Lukman. Tetapi yang kita lihat kan kebijakannya gitu ya. Memang gitu, walaupun kita menerima ketidakadilan, ketika kita berusaha kita bisa sukses gitu. Tapi yang kita sorot kan kebijakannya. Kalau udah nggak adil ya berarti udah nggak benar kan gitu.
walaupun bisa sukses tetap gitu, tapi bukan menjadi pembenaran bahwa itu tuh benar gitu. Seperti itu. Oke Kang, terakhir closing statement dari Kang Nasir. Karena waktu Kang. Maka Kang. Apa, penutupan ya? Ya. Oh iya. Oke, jadi solusi dari saya gitu ya, closing statement gitu. Kalau ketika mencari solusi, maka kita dulu mana kebenaran yang hakiki kan gitu. Maka kebenaran yang hakiki itu tidak akan datang dari akal manusia yang lemah, yang sangat tergantung dari apa yang bisa diindra. Maka kalau mencari solusi harus dari pencipta yang menciptakan manusia gitu. Maka ketika mencari solusi yang benar haruslah dari sumber yang benar yang datang dari pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sumbernya? Yaitu Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Terima kasih. Sip. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kang Nasir atas sharingnya terkait isu topik yang kita angkat malam hari ini. Ini kerjasama mungkin ya. Ini acaranya Ngopi ID ya, ngobrol opini Islam. Ya, berhubung saya sebagai moderator, saya ajak juga MHS Ideologis untuk jadi hostnya. Dan saya juga kebetulan pegiat ngopi. Jadi saya sedikit informasikan kembali, Ngopi ID ini komunitas yang berfokus concern di literasi, kemudian juga politik, dan juga kita seringkali mengadakan kajian-kajian merespon isu ataupun kelas literasi. Biasanya setiap pekan, insya Allah kita pun akan kembali menggiatkannya lagi. Insya Allah pekan depan kita akan kembali lagi dengan isu yang hangat. Nanti kita akan bahas insya Allah bersama ngobrol opini Islam. Itu aja mungkin untuk diskusi kita malam hari ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Kang Nasir ngobrol opini Islam dan juga mahasiswa ideologis. Terima kasih juga buat teman-teman netizen ya yang sudah bertanya, sudah menonton dari awal. Terima kasih. Mungkin itu aja. Insya Allah ini akan, tadi ada pertanyaan di save di IGTV gak Kang? Insya Allah di save. Nanti di MIC Ideologis akan diupload, juga di ngobrol opini Islam akan diolah terlebih dahulu kemudian diupload. Itu mungkin ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sip. Insya Allah saya upload di IGTV ya. Terima kasih.